warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, see you again with me, Miss Isa. Today we will learn about asking and giving suggestion, yaitu meminta dan memberi saran. Di dalam bahasa Indonesia, kita biasa memberi saran dengan menggunakan kata kunci sebaiknya atau Anda seharusnya. Di dalam bahasa Inggris, kita bisa menggunakan kata should atau should not untuk meminta dan memberikan saran kepada orang lain. Nah, seperti apa penerapannya? Mari kita pelajari bersama-sama. The purpose of learning, we can ask and give suggestion by using should and should not. Jadi, tujuan pembelajaran materi ini adalah bagaimana supaya kita bisa bertanya dan memberi saran dengan menggunakan kata should dan should not. Dalam meminta saran dan memberi saran, agar seseorang melakukan atau tidak melakukan sesuatu, kita bisa menggunakan kata kerja bantu should atau should not. Should artinya sebaiknya atau seharusnya, should not atau shouldn't artinya sebaiknya tidak atau seharusnya tidak. Shouldn't itu singkatan dari should not. How do we use should and should not? Bagaimana kita menggunakan kata should dan should not dalam memberikan saran? Kita akan mempelajari pola kalimatnya satu persatu. Check it out. Pola yang pertama untuk kalimat positif. Dalam kalimat positif ada dua macam pola. Yang pertama, subject plus should plus verb one. Verb one adalah kata kerja bentuk pertama. Contoh dalam kalimat, we should answer questions in English. Kita seharusnya menjawab pertanyaan dengan bahasa Inggris. Di sini subjeknya adalah we, kemudian diikuti oleh should, dan kata kerja bentuk pertama atau verb one-nya adalah answer. Kemudian yang kedua, subject plus should plus be plus adjective, noun atau adverb. Adjective itu kata sifat, noun kata benda, adverb kata keterangan. Ingat, setelah should be tidak diikuti oleh kata kerja bentuk pertama atau verb one. Contoh dalam kalimat, you should be active in our English class. Kamu seharusnya aktif di kelas bahasa Inggris kita. Subjeknya di sini you, kemudian should be diikuti oleh kata sifat di sini yaitu aktif. Pola yang kedua untuk kalimat negatif. Di sini juga ada dua macam. Yang pertama adalah subject plus should not atau shouldn't plus verb one. Contoh dalam kalimat, you should not play a guitar in the classroom. Kamu seharusnya tidak bermain gitar di kelas. Yang kedua, subject plus should not atau shouldn't plus be plus adjective plus noun plus adverb. Ini sama ya dengan penjelasan untuk kalimat positif tadi, cuman bedanya di kalimat negatif kita menambahkan noun. Contoh dalam kalimat, they should not be late in the event. Mereka seharusnya tidak terlambat di acara ini. Subjeknya adalah they, kemudian should not diikuti oleh be dan diikuti oleh kata sifat late. Kemudian pola yang ketiga yaitu untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Di sini juga ada dua macam. Yang pertama adalah should plus subject plus verb one. Jangan lupa dikasih tanda tanya. Di dalam kalimat tanya, should-nya ini di depan. Setelah itu diikuti oleh subjek. Contoh dalam kalimat, should I speak English? Haruskah saya berbicara bahasa Inggris? Nah, responnya, yes, you should. Ya, kamu harus. Jika no atau tidak, kita menggunakan no. You should not. Tidak, kamu tidak harus. Kemudian yang kedua, should plus subject plus be plus adjective atau noun atau adverb. Contoh kalimat, should they be on time in the party? Haruskah mereka tepat waktu di pesta itu? Responnya, no, they shouldn't. Tidak, mereka tidak harus. Jadi, di kalimat interrogatif atau kalimat tanya, should ada paling depan atau ditaruh di depan kalimat. Nah, kemudian selain itu bisa juga dengan menambahkan question words seperti what, where, atau when. Kita lihat contohnya. What should I do?
Apa yang seharusnya saya lakukan? Where should I buy the book? Di mana sebaiknya saya membeli buku? When should we go to the library? Kapan sebaiknya kita pergi ke perpustakaan? Nah, ini adalah contoh-contoh bagaimana kita asking suggestion atau meminta saran dengan menggunakan question words. Mari kita perhatikan bagaimana penggunaan should atau should not di dalam situasi berikut. We have to test tomorrow. English and Science. What should we do? Kita punya 2 ujian besok, bahasa Inggris dan IPA. Apa yang harus kita lakukan? Nah, bentuk sarannya, we should study harder for the test tomorrow. Kita sebaiknya belajar lebih giat untuk besok. We should prepare ourselves for the test. Kita sebaiknya mempersiapkan diri kita untuk ujian. We should not play the game tonight. Kita sebaiknya tidak bermain game malam ini. Kemudian kita lihat di situasi yang kedua, I want to speak English fluently. What should I do? Saya ingin berbicara bahasa Inggris dengan lancar. Apa yang harus saya lakukan? Kita lihat suggestion-nya. You should listen to more English song. Anda harus mendengarkan lebih banyak lagu bahasa Inggris. You should be confident to practice English with me. Anda harus percaya diri untuk berlatih bahasa Inggris dengan saya. You should not be ashamed or write to each other in English. Anda seharusnya tidak perlu malu menulis atau chat dengan yang lain dalam bahasa Inggris. Situasi yang ketiga, I have a headache. What should I do? Saya sedang sakit kepala. Apa yang harus saya lakukan? Caranya, you should see a doctor soon. Anda seharusnya segera menemui dokter. You should be diligent to drink much water. Anda seharusnya rajin minum banyak air putih. You should not depend on chemical medicine. Anda seharusnya tidak bergantung dengan obat kimia. Jadi ada 3 situasi ya yang sudah kita pelajari bagaimana dalam menggunakan should dan should not. Kemudian mari kita latihan bagaimana menggunakan should dan should not di dalam memberikan saran kepada orang lain. Ada 2 situasi yang tersedia di sini. I want to be the best student in this school. What should I do? Saya ingin menjadi siswa atau murid terbaik di sekolah ini. Apa yang harus saya lakukan? Nah, sarannya, you should ... dan you should not ... Silahkan diisi ya. Kemudian dilihat situasi yang kedua, I can't wake up early, so I often come late to the class. What should I do? Saya tidak bisa bangun pagi, sehingga saya sering datang terlambat ke kelas. Apa yang harus saya lakukan? Nah, kalian diminta untuk memberikan saran terkait situasi ini. You should ... and you should not ... Semoga sukses. Semoga materi pembelajaran kali ini bermanfaat dan Anda bisa menerapkan bagaimana meminta dan memberi saran dalam bahasa Inggris, terutama dengan menggunakan kata should and should not. Thank you for your attention. See you and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.